Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bersilaturahmi untuk saling menyemangati. Karena perjuangan untuk menegakkan zona integritas itu adalah sebuah perjuangan berat dan harus menjadi tanggung jawab kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sanak keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar yang telah memberikan sambutan yang luar biasa, telah mengumpulkan seluruh jajaran Kementerian Kankemenak Kota Malang ini. Saya tahu di tengah-tengah kesibukan masih rela menyisihkan waktu buat bertemu muka dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di sini. Yang kedua, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena Kankemenak Kota Malang sudah masuk dalam salah satu calon dari pilot project WBK WBBM di Kementerian Agama. Jadi saat ini Bapak dan Ibu telah lolos seleksi tahap awal, yaitu seleksi untuk komponen pengungkit yang telah dilakukan oleh unit eselon 1 yaitu Sekjen. Dan kemudian setelah komponen pengungkit nanti akan dijelaskan ada komponen lain yang akan dinilai oleh kami dari tim Badan Diklat. Dan sampai kemarin itu jumlahnya sudah sesuai kuota, sudah terpenuhi, jumlahnya 100 responden sudah terlewati, dan saya lihat secara umum hasilnya cukup memuaskan. Tetapi hasil akhir tetap nanti kami tidak bisa menyampaikan di sini karena itu masih dalam pengolahan dan nanti akan disampaikan secara resmi lewat tim penilai instansi yaitu dari Inspektorat Jenderal. Jadi saya dari Badan Litbang mewakili teman-teman Badan Litbang mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga survei yang kami laksanakan ini telah terlaksana dengan baik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan motivasi sebenarnya buat saya pribadi dan juga buat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam pembangunan zona integritas komitmen adalah kunci. Kuncinya adalah komitmen kita semua. Kalau kita baca definisi secara yang ada di regulasi terkait zona integritas adalah bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya betul kita semua di sini mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau saya mengutip pernyataan Benjamin Hardy bahwa your level of result will directly demonstrate your level of commitment to those results. Jadi komitmen itu ditunjukkan oleh hasil. Apabila kita tidak menunjukkan sebuah hasil, berarti komitmennya itu dipertanyakan. Contoh, di awal tahun biasanya kita punya komitmen. Misalkan tahun ini kayak saya misalkan tahun ini harus menurunkan berat badan 12 kilo misalkan. Kalau misalkan setelah 1 tahun kemudian ternyata tidak ada perubahan dalam berat badan, berarti komitmen saya dipertanyakan. Tetapi kalau ternyata hasilnya terlihat, maka hasil itu menunjukkan komitmen kita. Dan saya lihat dari perubahan yang saya lihat tadi menunjukkan bahwa komitmen yang ada di Kankemenak Kota Malang ini cukup besar. Karena apa? Karena tadi ditunjukkan oleh kepala kantor bahwa di depan yang tadinya tamannya berantakan, bahkan malah tempat buang air kecil tukang beca ya. Sekarang suasananya saya lihat sudah cukup indah, sangat rapi, sangat asri, dan banyak orang yang foto selfie di sana karena ada perubahan. Itu menunjukkan sebuah perubahan, menunjukkan sebuah komitmen untuk berubah. Dan tadi juga dari penjelasan Pak Mukhtar bahwa banyak kendala di Kementerian Kankemenak Kota Malang ini yang jadi tantangan sebetulnya. Nah, komitmen itulah seperti saya lihat, komitmen itu akan menumbuhkan daya juang untuk pantang menyerah. Orang yang punya komitmen, dia akan melihat sebuah tantangan atau masalah itu sebagai sebuah peluang untuk diselesaikan. Tapi kalau dia tidak punya komitmen, maka dia akan nyerah. Kalau orang komitmen itu, samudra pun akan aku seberangi, seperti itu.
gunung pun akan aku daki, karena dia punya komitmen. Tapi kalau dia tidak punya komitmen, ada masalah sedikit, dia nyerah. Tidak ada, wah nggak ada anggarannya nih, nyerah. Kalau Bapak kan tidak. Bagaimana mencoba mencari anggaran dengan swadaya Bapak Ibu sekalian bisa menciptakan taman yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau tidak ada komitmen, saya yakin hal itu akan sulit sekali terwujud. Yang kedua, komitmen itu memicu kreativitas dalam memecahkan masalah. Jadi karena dia tidak menyerah, otomatis dia akan mencari akal, mencari cara lain. Tentunya yang sesuai dengan regulasi Pak ya, cara-cara yang sesuai regulasi, yang sesuai dengan aturan. Karena kita adalah zona integritas. Sehingga cara-cara yang kita lakukan pun harus menggunakan cara-cara yang menjunjung tinggi integritas, seperti itu. Jadi bukan berarti kreativitas itu tanpa batas, tapi kreativitas yang tetap sesuai dengan, karena kita sebagai ASN itu sangat dibatasi oleh berbagai regulasi dan aturan. Itu mungkin juga salah satu kendala kita, tidak seperti di dunia swasta yang bebas. Kalau kita harus ada aturan-aturan yang ditaati, tapi bukan berarti membuat kita tertutup dan tidak mau melakukan inovasi, perubahan dan membuat sebuah kreativitas. Kemudian yang ketiga, komitmen itu akan menghasilkan perubahan yang bersifat permanen. Ini yang cukup penting. Kenapa? Karena WBK dan WBBM ini bukan sekedar predikat yang sekali tahun ini dicapai, kemudian setelah itu kita santai. Tidak. Status WBK yang telah, misalkan ya, katakanlah insya Allah tahun ini Bapak Ibu kantor ini mendapat predikat WBK. Setiap tahun akan dievaluasi. Apabila ternyata pelayanannya berkurang, kemudian ada tindak korupsi di sini, status itu bisa dicabut, akan dievaluasi. Jadi, tetapi kalau kita punya komitmen, maka perubahan yang terjadi ini bukan hanya perubahan sementara, perubahan untuk sekedar memenuhi syarat-syarat penggunaan WBK, tapi perubahan kultur set, budaya kerja dan juga mental kita yang bersifat permanen. Jadi, kalau orang komitmen itu istilahnya udah taubat gitu. Saya udah taubat ini, saya akan melakukan perubahan, saya tidak akan lagi melakukan cara kerja yang lama, yang lambat, yang tidak memenuhi, tidak memuaskan pelanggan dan lain-lain. Tapi kita sudah berubah, kita harus punya semangat pelayanan yang kuat untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan di kantor ini. Itu sebenarnya pengantar dari kami, dan saya perhatikan komitmen yang ada di kantor ini terlihat cukup kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi model awal yang utama bagi saya untuk menegakkan zona integritas di kantor ini. Kemudian yang kedua, ini adalah proses pembangunan zona integritas. Jadi dalam proses penilaian PMPZI ada dua komponen yang dinilai, yaitu komponen pengungkit yang besarnya 60%. Ini Bapak Ibu sudah lalu ya, Bapak Ibu sudah lolos. Sekali lagi Pak Muhtar, Bapak Ibu, kantor Bapak untuk komponen pengungkit sudah dinilai oleh Eselon 1, oleh Sekjen, dan sudah lolos. Makanya kami ditugaskan untuk melakukan penilaian di komponen hasil yang 40%. Komponen hasil itu terdiri dari dua hal, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dua hal ini adalah tujuan utama dari zona integritas. Jadi kenapa sih kita membangun zona integritas? Karena kita ingin membuat sebuah pelayanan yang memuaskan bagi publik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di sini. Tujuannya itu. Nah, untuk menilai hasil tidak bisa lihat hanya dokumen, tapi kita harus melakukan survei, menanyakan langsung kepada penerima layanan di sini bagaimana kepuasan layanannya, bagaimana kecepatan pelayanannya, apakah sudah memuaskan atau belum, bagaimana fasilitas yang ada di sini, bagaimana sikap profesionalisme ASN yang ada di sini, itu kami tanyakan. Kemudian yang kedua, untuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kami menanyakan terkait apakah di sini ada gratifikasi, apakah di sini ada pungli, apakah di sini masih ada suap penyuap, apakah ada diskriminasi pelayanan dan lain-lain. Nanti hasil resminya akan kami sampaikan, tapi secara umum insya Allah sementara hasilnya cukup memuaskan di sini, cukup memuaskan. Tetapi Bapak Ibu pasti lihat bahwa di bagian paling bawah itu ada perbaikan dan pembelajaran. Artinya apa? Dari penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas untuk kedepannya. Karena tadi saya bilang bahwa pembentukan zona integritas ini bukanlah hanya sekedar program setahun, 2 tahun, tapi akan terus menerus selama Bapak Ibu bekerja di sini sampai pensiun. Itu akan menjadi komitmen kita untuk menegakkan zona integritas.
mungkin untuk memotivasi ya, apabila Satker ini bisa meraih predikat WBK tahun ini, itu dari Sekjen itu akan mendapat anggaran untuk peningkatan pelayanan, Pak, sesuai KMA 633, ada reward seperti itu. Kemudian apabila kemudian diajukan lagi untuk WBBM dan Satker ini berhasil menjadi WBBM, itu tukin seluruh karyawan seluruh PNS di sini akan mendapat tambahan 50%. 50%. Jadi dari tuken yang dia itu untuk memotivasi ya, memotivasi. Jadi itu ada di KMA 633, Bapak Ibu bisa baca sendiri di sana. KMA 633 tahun 2020. Di sana tentang pembangunan reformasi birokrasi di Kementerian Agama untuk Satker yang WBBM meraih predikat WBM, maka tukinnya akan mendapat tambahan 50% dari yang Bapak Ibu terima saat ini, jadi 150%. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua. Tetapi sekali lagi motivasi utama kita adalah sekali lagi peningkatan pelayanan. Itu tambahan lah itu. Karena apa? Karena kan kita sudah tidak ada lagi pungli di sini, tidak ada lagi korupsi, makanya ada semacam reward dari pemerintah terhadap keberhasilan WBBM. Tetapi sekali lagi motivasi kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Itu dia. Kita akan merasa bahagia ketika pelayanan kita puas, pelayanan kita yang diterima oleh penanganan puas. Jadi kebahagiaan kita adalah melihat kepuasan para penerima layanan. Itu yang menurut saya rasa nikmatnya lebih terasa seperti itu. Kemudian ini terkait survei yang sedang kami lakukan. Jadi survei ini sebenarnya merupakan amanah dari KMA 633. Kami Badan Diklat ditugaskan untuk melakukan survei. Ada 2 survei, yaitu survei kepuasan pelayanan publik dan survei persepsi anti korupsi. Untuk persepsi kepuasan pelayanan publik itu ada 7 unsur yang kami nilai, mulai dari persyaratan, prosedur, jangka waktu, tarif, sarana prasarana, petugas, dan layanan konsultasi. Dan saya lihat tadi semuanya sudah cukup bagus, sarana prasarana sudah cukup lengkap, layanan konsultasi juga ada ruangannya, kemudian untuk tugas juga cukup ramah, saya datang juga disambut dengan baik. Kemudian persyaratan tadi saya lihat juga sudah di SOP ini sudah diperjelas, dan jangka waktu juga tadi catatannya untuk pelayanan yang sifatnya administratif bahkan 30 menit sudah selesai. Tadi kan saya tanya langsung dengan pelaksananya di sana. Kemudian yang kedua, survei kedua adalah survei persepsi anti korupsi. Tadi saya sebutkan bahwa survei kami ini untuk menilai ada tidaknya perilaku korupsi di Satker ini. Kenapa ini penting? Kenapa WBK dulu sebelum WBBM? WBK itu kan wilayah bebas korupsi. Kalau pelayanan ini bagus, tetapi pelayanan itu disebabkan karena tanda kutip ada suap, itu percuma. Kita bisa mendapat pelayanan yang memuaskan, tetapi kita harus bayar di luar prosedur. Itu sama dibohong, tidak ada, itu bukan pelayanan prima namanya. Tetapi kalau pelayanan tanpa korupsi, tanpa ada kolusi, tanpa tersuap, kita mendapat pelayanan yang terbaik, itulah kelebihannya. Makanya kita harus mencapai predikat WBK dulu, wilayah bebas korupsi dulu, baru wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih melayani, seperti itu. Dan ini surveinya sudah berjalan, sudah berakhir kemarin tanggal 18, alhamdulillah sudah sesuai kuota, sesuai batas minimal yang dibutuhkan, seperti itu. Nah ini mungkin nilainya, apabila ingin mendapatkan predikat WBK berdasarkan KMA 633, itu nilai pelayanan persepsi pelayanan publiknya itu minimal 3. Saya yakin di sini udah lewat 3, kemungkinan lewat, mudah-mudahan. Kalau ingin ke WBBM lebih tinggi lagi 3,4. Kemudian untuk IPK yang agak tinggi ini Bapak Ibu, harus 3,6 dari skala 4 ya. Banyak yang gugur di sini sebetulnya. Banyak survei tahun lalu tuh banyak yang gugur ya di nilai IPK karena tidak mencapai syarat ini 3,6. Tetapi dengan pelayanan yang di sini dan saya lihat cukup bagus, kemudian sudah melalui PTSP. PTSP itu kan sebenarnya untuk mengurangi terjadinya pertemuan langsung kan antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Biasanya terjadi kolusi pungli dan lainnya itu karena ada pertemuan secara langsung. Tapi dengan ada PTSB, bahkan ada pelayanan secara online juga, maka akan mengurangi kemungkinan KKN korupsi. Maka insya Allah nilainya juga akan menjadi baik. Namun selain indeks persepsi korupsi, ada lagi satu penilaian yang akan dilakukan oleh Ijen, yaitu terkait
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ada di sini, Bapak. Jadi mudah-mudahan di sini sudah selesai semua ya, Pak ya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, karena itu akan menjadi salah satu komponen nilai yang menunjukkan seberapa bersih pengelolaan birokrasi di kantor ini. Ini metodologi surveinya sudah lewat, jadi tidak perlu saya jelaskan saja karena sudah selesai sebetulnya. Sudah lewat semuanya, 100 responden sudah tercapai. Bahkan sebenarnya 30 responden pun bisa, tapi kami minta minimal 100 supaya lebih mencerminkan representasi dari penerima layanan. Seperti itu. Nah, ini juga saya ingin memberikan semacam motivasi Pak ya, bahwa ketika kita membuat sebuah keputusan, kita udah selama komitmen ini untuk mencanangkan zona integritas, maka the universe conspire to make it happen. Bahwa alam semesta itu akan bekerja sama, berkonspirasi untuk mewujudkannya. Percayalah itu. Yang penting adalah komitmen dulu. Memang ada kendala, pasti ada tantangannya Pak ya. Tetapi kalau kita udah punya komitmen, maka insya Allah, apalagi ini niatnya mulia ya, niatnya memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Insya Allah itu akan lebih kemudahan. Insya Allah alam semesta akan membantu kita. Kemudian yang ini juga mungkin Bapak Ibu udah cukup familiar ya, manjada wajada, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Komitmen itulah yang akan menjadi model utama kita untuk bersungguh-sungguh. Maka insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.